Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Nang Ma'ruf di Konstiti Channel. Pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana caranya agar kita terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah teman-teman, agar kita terdata di DTKS, kita perlu melakukan pengajuan pendaftaran DTKS. Nah, dengan kita terdata di DTKS, itu tidak hanya bisa untuk melengkapi persyaratan KIP kuliah, tapi juga menjadi akses untuk menerima bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan bantuan-bantuan yang lain. Di era sekarang ini, di era digitalisasi, kita semua sebagai pelajar, kita semua sebagai remaja, kita semua sebagai warga Indonesia perlu melek dan perlu menambah wawasan kita terkait program-program kerja dan program bantuan yang disediakan pemerintah untuk keluarga yang kurang mampu. Terkait pendataan bantuan sosial dari pemerintah ini teman-teman, ya termasuk DTKS ini, kita tidak lagi bisa menunggu pendataan dari pemerintah untuk kita, untuk masyarakat menengah ke bawah. Karena yang pertama, kita tidak tahu penjadwalan pendataan untuk DTKS ini, untuk pengajuan DTKS ini. Yang kedua, seringkali kita jumpai ketika ada pendataan oleh pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah, bahwa sudah menjadi rahasia umum, penerima-penerima bantuan sosial itu tidak lain dan tidak bukan kebanyakan adalah kerabat-kerabat dari pejabat tertentu, pejabat dari desa ke bawah tertentu, yang entah itu dari pamong atau RT. Ya kita tidak serta-merta bisa menyalahkan pemerintah, tapi bisa jadi ada oknum-oknum yang bermain di belakang yang membuat sasaran-sasaran atau target oleh pemerintah yang ditujukan untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan itu tidak tepat sasaran. Dengan demikian ini menjadi evaluasi untuk pemerintahan dari atas sampai bawah ya. Menjadi evaluasi ke depannya sehingga ke depan bisa lebih selektif lagi untuk menyeleksi dan memilih dan menentukan keluarga-keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial, sehingga sasaran-sasaran dan target yang memang ditujukan oleh program kerja pemerintah ini bisa tepat sasaran. Dari inilah kita perlu paham betul bagaimana pendaftaran dan pengajuan DTKS ini, karena DTKS ini merupakan akses bantuan sosial yang mana dengan kita terdata di DTKS, kita bisa menjadi penerima bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Nah, dengan ini saya mengajak semuanya untuk bersama-sama belajar, mengawasi dan memantau bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahannya dan menjalankan program-program kerjanya, sehingga kita tidak mudah lagi untuk dibohongi dan tidak mudah lagi untuk dicurangi karena ketidaktahuan kita terkait program-program kerja dan program bantuan yang disediakan oleh pemerintah itu untuk kita, untuk masyarakat yang menengah ke bawah yang kurang mampu. Nah, itu mungkin sedikit introduction terkait materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Teman-teman sekalian, pendaftaran DTKS ini dilakukan melalui desa atau kelurahan masing-masing. Nah, sehingga teman-teman perlu datangi langsung ke desa atau kelurahan. Nah, biasanya ketika kita melakukan pengajuan ke desa atau kelurahan, ketika desa kelurahan ini tidak bisa atau kurang paham bagaimana pengajuan DTKS, biasanya dilemparlah ke dinas sosial setempat, sehingga teman-teman perlu melakukan pendaftaran melalui dinas sosial. Nah, biasanya yang sering terjadi itu ketika kita langsung menuju ke dinas sosial, itu kita diarahkan lagi untuk melakukan pendaftaran ke kelurahan atau desa, sehingga pengajuan DTKS ini dilempar dari desa atau kelurahan ke dinas sosial. Dari dinas sosial pun dilarikan atau dilempar juga ke kelurahan, sehingga kita juga menjadi bingung ya. Yang sering terjadi, si pendaftar ini menjadi bingung mana yang perlu diikuti. Nah, ini menjadi evaluasi juga untuk pemerintahan, untuk pihak-pihak berwenang dan desa khususnya untuk belajar bagaimana pengajuan DTKS itu. Dari pihak desa pun dan pihak pemerintah pun juga perlu kalau bisa tidak mempersulit ya, tidak mempersulit warganya untuk melakukan pengajuan DTKS, dan dari desa pun perlu mengadakan pelatihan untuk operatornya, untuk petugasnya mengikuti pelatihan pendaftaran DTKS yang baik dan benar, karena proses yang perlu dilalui untuk pengajuan DTKS ini panjang, sehingga kalaupun operator dari desa itu tidak mengikuti pelatihan itu akan sulit dan bahkan
kurang bisa dan kurang paham untuk bagaimana pengajuan pendaftaran DTKS ini. Pendaftaran DTKS ini biasanya dibuka dari tanggal 15 sampai tanggal 25 setiap bulannya, sehingga hari-hari ini pun teman-teman bisa daftar di DTKS. Kemudian berkas pendaftarannya yang perlu teman-teman persiapkan adalah KK, KTP, dan foto rumah tampak depan. Kemudian proses penerbitan SK DTKS yang teman-teman ajukan itu biasanya memakan waktu paling cepat 1 bulan dan paling lambat 3 bulan. Kurun waktu 1 sampai 3 bulan. Yang paling cepat itu 1 bulan dan paling lambat 3 bulan. Itu kalau diajukan. Nah, kalau dari operator desa itu tidak paham, ya tidak diajukan, bisa jadi 15 tahun pun ya tidak akan keluar SK DTKS-nya. Sehingga ini perlu kita awasi bersama dan perlu kita ajukan langsung ke desa untuk pendaftaran DTKS ini. Nah, kemudian ada yang bertanya nih, misal, apakah bisa melakukan pendaftaran DTKS melalui online? Jawabannya bisa ya, teman-teman. Sebenarnya ada fitur pendaftaran online melalui aplikasi Cek Bansos. Bisa teman-teman download di Play Store. Namun dari aplikasi Play Store pun, dari aplikasi Cek Bansos yang ada di Play Store pun itu pendaftarannya juga memerlukan ACC atau persetujuan dari operator desa atau perangkat desa. Sehingga dari online ataupun offline itu sama saja, sama-sama perlu persetujuan dari kelurahan atau pihak operator atau perangkat desa. Sehingga baik online ataupun offline sama saja. Nah, langkah selanjutnya ketika teman-teman sudah menyiapkan berkas yang sudah dibawa, KTP, KK, foto rumah tampak depan. Nah, teman-teman ajukan ke desa. Selanjutnya nanti dari desa itu akan melakukan musyawarah di tingkat desa untuk memusyawarahkan mana keluarga yang benar-benar membutuhkan. Sehingga nanti hasilnya itu dalam bentuk berita acara forum musyawarah. Nah, sehingga nanti BAP inilah yang digunakan dinas sosial untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data, di mana tidak semua data pengajuan itu valid dan masuk ke dalam DTKS. Nah, kemudian hasil dari verifikasi dan validasi data tadi kemudian akan diinput melalui aplikasi 6NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, di mana operator atau perangkat desa ini perlu paham betul. Makanya operator desa itu kalau tidak pernah mengikuti pelatihan pengajuan DTKS ini, mungkin saya rasa besar kemungkinan bahwa perangkat atau operator desa ini akan kurang paham bagaimana pengajuan DTKS. Sehingga penting rasanya bagi operator desa, bagi perangkat desa yang berwenang, yang bertugas dalam bidang ini untuk belajar bagaimana pengajuan DTKS itu. Sehingga nanti dari hasil verifikasi dan input melalui aplikasi 6NG ini, kepala desa atau kelurahan itu akan menyampaikan data pendaftaran DTKS ini ke bupati atau wali kota. Kemudian dari bupati atau wali kota ini akan menyampaikan hasil verifikasi ke menteri melalui gubernur. Kemudian dari menteri sosial inilah yang akan menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian dari menteri sosial ini akan dilanjutkan ke kementerian lembaga daerah untuk pemanfaatan data dan penindaklanjutan pengajuan data terpadu kesejahteraan sosial, di mana kemudian akan dilanjutkan oleh program-program bantuan sosial dan pemberdayaan untuk masyarakat. Nah, itu adalah proses-prosesnya, sehingga nanti dari sekian proses yang sudah dilalui, kemudian sudah ditetapkan dan sudah disahkan, nanti akan terbit yang namanya SK DTKS. Nah, ini biasanya memakan waktu yang 1 sampai 3 bulan tadi, yang paling cepat itu 1 bulan, paling lambat 3 bulan, itu kalau diajukan. Sehingga penting betul, dan kiranya memang pemerintah atau operator desa itu harus benar-benar paham betul bagaimana cara pengajuan DTKS ini. Nah, ketika SK dari pengajuan DTKS teman-teman itu sudah terbit, teman-teman bisa mengecek status penerimaan bansos itu melalui dtks.kemensos.go.id atau cek bansos.kemensos.go.id. Nah, itu merupakan birokrasi yang perlu kita lalui untuk melakukan pengajuan pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial. Kalaupun ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar informasi yang saya sampaikan bisa terhilirisasi, ya, bisa sampai kepada teman-teman semuanya. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.